Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Egi Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Pagi hari ini saya melakukan aktivitas seperti biasa ya Bunda. 2 hari ini saya kurang enak badan Bunda, agak sakit, jadi nggak banyak yang saya kerjakan. Kemarin saja saya cuma tiduran ya, nggak terlalu banyak yang saya kerjakan. Ini saya juga Bunda, menyempatkan untuk beres-beres rumah sebentar, habis itu saya mau istirahat lagi. Nggak tahu Bunda, karena mungkin cuacanya lagi kurang enak ya, sebentar hujan sebentar panas, jadi di badan itu nggak enak Bunda. Nah kemarin malam saya itu sempat demam, panas badannya. Nah ini sudah agak mendingan, jadi saya bawa aktivitas walaupun nggak terlalu banyak gitu Bunda. Nah sambil saya mau aktivitas, saya sharing-sharing sedikit ya Bunda tentang 5 tips hidup sederhana yang wajib kita lakukan. Sebenarnya hidup sederhana ini nggak rumit, namun kebanyakan orang itu menjadikannya rumit dengan menyesali masa lalu, mencemaskan masa depan, dan mendengarkan apa kata orang ya yang tidak berpengaruh baik. Apa saja sih tips hidup yang sederhana agar tidak rumit? Yang pertama, menggenggam hari ini, kerjakan dengan baik yang harus dikerjakan. Salah satu keunikan pikiran adalah ia selalu bekerja sekalipun kita ini tidur nyenyak ya. Kadang kita tertidur pun masih terbawa pikiran. Cukup kerjakan saja apa yang harus kita kerjakan hari ini dengan sebaik mungkin, karena hidup adalah saat ini. Jadikan masa lalu sebagai pelajaran dan masa depan adalah hak prerogatif Tuhan. Yakinlah apapun yang terjadi besok akan baik-baik saja. Tentukan tujuan sebagaimana kita hari ini, semangat hari ini agar tidak membuang waktu sehingga bisa terfokus pada tujuan saja. Nikmati setiap waktu yang ada saat ini. Jadi kita fokus saja pada hari ini, jangan memikirkan masa lalu dan masa depan ya Bunda. Jadi kita harus fokus ke apa yang kita jalani hari ini saja. Yang kedua, menerima apa adanya. Dengan mensyukuri segala nikmat yang Tuhan berikan pada kita, kita tidak akan merasa iri atas segala apa yang dimiliki orang lain. Terkadang kita menginginkan sesuatu tapi belum tentu baik untuk kita. Terkadang kita membenci sesuatu padahal menurut Tuhan itu baik bagi kita. Oleh karena itu kita sepatutnya selalu bersyukur atas segala yang diberikan atau yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Yang ketiga, tidak konsumtif. Membeli apapun sebaiknya sesuai kebutuhan. Selain menghemat pengeluaran, kita juga selayaknya merawat kualitas barang yang kita punya sekarang. Jangan karena tekanan sosial yang mewah dan boros sehingga kita itu terbawa arus budaya konsumtif. Sebentar-sebentar belanja, sebentar-sebentar shopping, akhirnya ya kita kan yang mumet sendiri ya Bunda, karena kita tidak bisa mengatur pengeluaran dan kita akhirnya konsumtif. Yang keempat, bergaya sesuai isi kantong. Banyak orang rela berhutang hanya demi gaya hidup yang megah. Padahal itu kesenangan sesaat ya, dan akan membawa beban hidup saja. Bergayalah sesuai dengan kemampuan kita, tidak usah bermegah-megahan. Hal itu tidak akan bermanfaat untuk kita. Yang ada kita akan semakin banyak hutang ya. Kalau kita biasa makan di misalnya Lamongan atau di lesehan gitu, jangan memaksakan makan untuk di restoran yang mahal hanya demi gengsi saja dan hanya ingin dinilai banyak uang gitu. Kalau kita hanya bisa jalan-jalan keliling kota, ya udah jalan-jalan keliling kota aja, jangan maksa jalan-jalan ke luar negeri hanya ingin dilihat orang berkelas. Sesuaikan saja dengan isi kantong kita ya, agar kita itu tidak semakin banyak tekanan dan beban yang akan mengakibatkan kita ini stres Bunda. Jadi sesuaikan saja dengan kantong kita ya Bunda, nggak usah maksain untuk menjadi seseorang yang kelihatan lebih
kaya atau sukses gitu hanya demi gengsi saja ya bunda, karena sebagian banyak orang itu kebanyakan kayak gitu ya bunda, seringnya itu kepengennya dilihat orang itu wah gitu, tapi ternyata kan nggak sesuai dengan kantongnya. Jadi nggak usah bergaya yang nggak sesuai dengan kantong kita, jadi seadanya aja, apa adanya aja ya bunda. Ini saya sambil beresin tempat tidur ya bunda. Hari ini saya nggak masak, saya mau beli lauk aja. Ini aja suaranya masih serak ya bunda, jadi saya cuma menyempatkan untuk beres-beres saja bunda, biar nggak terlalu berantakan, karena kemarin juga saya kan nggak sama sekali aktivitas ya bunda, cuma beres-beres sedikit aja, itu aja saya sudah kepalanya pusing lagi, akhirnya saya tiduran lagi. Jadi hari ini saya menyempatkan untuk beres-beres, nyapu, ngepel, sama cucian piring kemarin numpuk, jadi saya cuci aja. Nah ini saya lanjut nyapu depannya bunda. Yang kelima, bersikap rendah hati. Memiliki sikap rendah hati karena orang yang rendah hati itu tidak akan menyombongkan diri. Meski kita itu merasa memiliki keunggulan dari orang lain, kita tidak akan merasa lebih hebat dan lebih baik dari orang lain ya. Dengan bersikap rendah hati, kita pun akan disegani, dihormati, dan lebih disegani orang gitu. Pastinya hati kita itu jadi lebih tenang, dan pasti akan banyak teman ya bunda, karena sikap rendah hati itu sikap yang baik ya bunda, yang harus kita terapkan sehari-hari. Jadi nggak usah deh kita kalau punya ini dan itu langsung sombong gitu bunda, yang ada nanti malah orang nggak pada suka sama kita, baru punya segitu aja udah sombong, ibaratnya kayak gitu. Jadi kita harus rendah hati dalam segala hal ya bunda, dalam pemilikan barang, dalam ilmu pengetahuan, pokoknya kita harus rendah hati bunda. Ini saya lanjut ngepel ya bunda. Habis ngepel saya mau istirahat lagi karena badannya memang masih belum fit sekali bunda. Nah itu beberapa tips hidup sederhana yang wajib kita lakukan. Jangan dibuat rumit ya bunda. Hidup itu sangat sederhana dan gampang sebenarnya untuk kita lakukan sehari-harinya. Yang penting itu kita bisa menerapkan diri dengan baik ya bunda. Jangan bersifat sombong, dengki, iri hati gitu. Jadi yang sederhana aja bunda, yang pasti hidup kita pasti nikmati ya bunda. Nah terima kasih ya bunda telah menonton channel YouTube saya, semoga menginspirasi bunda-bunda dimanapun berada. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, dan subscribe ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.